Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi mahkum alaih. Mahkum alaih adalah seseorang atau pelaku atau yang melakukan hukum syar'i atau yang lebih dikenal dengan sebutan mukallaf atau subjek hukum. Disebut sebagai mukallaf karena mereka lah yang dibebani oleh hukum-hukum syara' tersebut. Ada dua syarat yang harus dimiliki oleh seorang mukallaf untuk dibebankan hukum-hukum syar'i tersebut atau ditaklif. Pertama, mampu memahami hukum-hukum syar'i yang telah ditentukan dalam Al-Quran dan Sunnah. Kemudian, seorang mukallaf juga mampu melaksanakan hukum-hukum tersebut. Subjek hukum atau pelaku hukum ialah orang-orang yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berbuat, dan segala tingkah lakunya telah diperhitungkan berdasarkan tuntutan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dua hal yang harus terpenuhi pada seseorang untuk dapat disebut mukallaf atau subjek hukum, yaitu yang pertama, ia memahami atau mengetahui titah Allah tersebut yang menyatakan bahwa ia terkena tuntutan dari Allah. Yang kedua, ia telah mampu menerima beban taklif atau beban hukum yang dalam istilah usul disebut ahlul al-taklif. Taklif adalah sebuah tuntutan untuk melaksanakan suatu pekerjaan yang terdapat musyaqqah di dalamnya. Dalam Islam, orang yang terkena taklif adalah mereka yang sudah dianggap mampu untuk mengerjakan tindakan hukum. Dengan kata lain, seorang baru bisa dibebani hukum apabila ia berakal dan dapat memahami secara baik taklif yang ditunjukkan kepadanya. Maka orang yang tidak atau belum berakal dianggap tidak bisa memahami taklif dari syar'i Allah dan Rasul-Nya. Termasuk dalam golongan ini adalah orang dalam keadaan tidur, mabuk, dan lupa karena dalam keadaan tidak sadar atau hilang akal. Seperti sabda Rasulullah SAW, diangkatlah pembebanan hukum dari 3 jenis orang tidur sampai ia bangun, anak kecil sampai balik, dan orang gila sampai ia sembuh. Ahliya secara terminologi menurut para ahli usul fiqih adalah suatu sifat yang dimiliki seseorang yang dijadikan ukuran oleh syar'i untuk menentukan seseorang telah cakap dikenai tuntutan syara'. Menurut para ulama usul fiqih, ahliya terbagi dalam 2 bentuk, yaitu yang pertama adalah ahliya ada', yaitu sifat kecakapan bertindak hukum bagi seorang yang telah dianggap sempurna untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan, baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif. Yang kedua adalah ahliya al-wujub, yaitu sifat kecakapan seorang untuk menerima hak-hak yang menjadi haknya, tetapi belum mampu untuk dibebani seluruh kewajiban. Ulama usul fikih menyatakan bahwa kecakapan bertindak hukum seseorang bisa berubah disebabkan oleh yang pertama, awarid as-samawiyah, yaitu halangan yang datangnya dari Allah bukan disebabkan perbuatan manusia, seperti gila, dungu, marat, maut, sakit yang berlanjut dengan kematian dan lupa. Dan yang kedua adalah awarid al-muktasabah. Maksudnya, halangan yang disebabkan perbuatan manusia seperti mabuk, terpaksa, dan bodoh. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Semoga materi tersebut bermanfaat. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.